Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahma Maulida, NIM 1822008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang bus. Bus memiliki nama lain seperti omnibus, otobus, motorbus, dan lain-lain. Jadi, pengertian dari bus sendiri adalah suatu kendaraan darat yang dirancang untuk suatu penumpang dalam jumlah yang banyak. Nah, secara yuridiksi, sopir bus itu harus memiliki izin khusus di atas SIM reguler, yang mana biasanya SIM bus itu memiliki nama yaitu SIM B1 umum. Nah, di sana itu biasanya busnya itu beroda 6, sedangkan ada juga SIM B2 umum, di mana sopirnya itu di mana busnya itu beroda. Selanjutnya, mengenai tentang kategori jenis bis itu sebenarnya secara umum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah minibus. Minibus di sini biasanya mengangkut penumpang dalam jumlah yang sedikit. Itulah mengapa biasanya minibus itu banyak digunakan oleh liburan-liburan keluarga, karena kan memang kayak family time gitu ya. Terus yang kedua juga ada bus besar atau yang biasa kita sebut dengan bus tunggal atau bus berlantai satu. Nah, di sini bus tersebut itu mengangkut penumpang dalam jumlah yang banyak. Nah, di samping itu bus besar di sini juga memiliki fasilitas-fasilitas yang mendukung. Salah satunya adanya sabuk pengaman, terus juga toilet, terus juga ada untuk area merokok, terus juga ada konsumsi, bahkan untuk kecepatannya atau tempat tujuannya, kecepatannya sampainya ke tempat tujuan itu ya bisa diperkirakan dan memang sudah sangat-sangat terjadwal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian dari angkutan umum. Jadi, angkutan umum itu sebenarnya sederhananya adalah suatu layanan yang diberikan atau disediakan untuk masyarakat umum, yang dimana jadwalnya itu sudah ditetapkan, adapun biayanya juga sudah ditentukan, dan tempat pemberhentiannya itu juga sudah ditentukan, teman-teman. Nah, dari angkutan umum tersebut, pastinya angkutan tersebut memiliki trayek. Nah, apa sih trayek itu? Jadi, trayek itu adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk perjalanan jasa angkutan orang atau bus, yang mana dia itu mempunyai perjalanan yang tetap, lintasan yang tetap, dan jadwal yang tetap. Nah, sebagai contoh nih, misalnya trayek dari Bali ke Malang. Nah, sudah pasti lintasannya itu akan tetap sama gitu. Bicara soal trayek, sebenarnya trayek itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada angkutan di dalam trayek dan juga ada angkutan di luar trayek. Nah, apa sih angkutan di dalam trayek itu? Nah, dia itu adalah suatu lintasan tetap yang mana terminal dari permulaannya itu sampai ke tujuannya itu memiliki jadwal perjalanan yang tetap. Nah, salah satu contohnya itu adalah ada angkutan antar kota, ada juga angkutan antar perdesaan, bahkan ada angkutan antar negara, yang mana angkutan dalam trayek ini memiliki sifat terikat. Nah, berbeda halnya dengan yang kedua, yaitu mengenai tentang angkutan di luar trayek. Nah, angkutan di luar trayek di sini itu memiliki sifat tidak terikat. Makanya biasanya dia itu melayani dari rumah ke rumah gitu. Salah satu contohnya itu seperti angkutan taksi. Nah, itu kan biasanya kan dari sini atau ke sini gitu kan. Terus juga ada angkutan sewa seperti kayak rental motor gitu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Monika Sari, NIM 1822010. Dari sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar hukum transportasi angkutan jalan. Nah, dasar hukum transportasi itu sendiri merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor tersebut. Nah, yang menjadi dasar hukum transportasi angkutan jalan itu sendiri ialah Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
yakni pasal 5 ayat 1 serta pasal 20 ayat 1 dan ayat 2. Lalu lintas dan angkutan jalan itu sendiri mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Nah, sebagaimana yang tertera di Undang-Undang Dasar 1945. Demikian presentasi dari saya tentang Dasar Hukum Angkutan Jalan dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Mardija, NIM 18220012. Saya akan menjelaskan terkait asas-asas hukum transportasi darat dan angkutan jalan. Nah, jadi asas-asas hukum ini itu dibagi menjadi dua, yaitu ada asas publik dan asas privat. Nah, asas publik ini dasar hukumnya atau asas ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, dalam undang-undang ini dijelaskan asas-asas publik dalam hukum transportasi darat dan pengangkutan jalan. Nah, langsung saja ya saya sebutkan dan saya jelaskan asas yang terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini ya. Asas pertama adalah asas transparan. Nah, asas transparan di sini itu maksudnya adalah adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi bagi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu ada asas yang kedua adalah asas akuntabel. Nah, asas akuntabel di sini maksudnya adalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi oleh penyelenggara ini dapat dipertanggungjawabkan penyelenggaraan lalu lintasnya. Nah, lalu ada asas yang ketiga yaitu asas keberlanjutan. Nah, asas keberlanjutan ini maksudnya adalah adanya penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis layak kendaraan ya, persyaratan teknis layak kendaraan itu dan rencana umum pembangunan serta pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu ada asas keempat yaitu asas partisipatif. Nah, asas partisipatif ini maksudnya adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan. Nah, jadi masyarakat di sini dilibatkan untuk penyusunan kebijakan maupun juga dalam pengawasan penyelenggaraan lalu lintas. Nah, lalu juga masyarakat dapat partisipatif dalam pelaksanaan kebijakan atau penanganan kecelakaan dan pelapor atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu juga ada asas kelima yaitu asas bermanfaat. Nah, asas bermanfaat ini maksudnya adalah semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan itu dapat memberikan nilai tambah atau value terhadap masyarakat di sekitarnya. Nah, untuk ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar diselenggarakannya lalu lintas ataupun angkutan jalan. Nah, lalu yang keenam ada asas efisien dan efektif. Nah, asas efisien dan efektif ini maksudnya adalah pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Jadi efisien dan efektif. Nah, lalu yang ketujuh ada asas seimbang. Nah, asas seimbang di sini maksudnya adalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggaranya. Nah, lalu yang kedelapan ada asas terpadu. Asas terpadu di sini adalah penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesaling bergantungan kewajiban dan tanggung jawab antar instansi pembina yang menyelenggarakan pelayanan lalu lintas. Nah, lalu yang ke-9 itu ada asas mandiri. Nah, asas mandiri di sini itu maksudnya adalah upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan itu melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional. Jadi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan itu harus melalui pengembangan pemberdayaan sumber daya nasional, tidak menggunakan pemberdayaan sumber daya asing. Nah, tadi adalah 9 asas yang terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, tadi kan asas
yang bersifat publik ya, asas publik. Nah, sekarang akan saya jelaskan atau saya presentasikan terkait asas yang bersifat privat atau bisa juga disebut perdata. Nah, jadi asas yang bersifat privat atau perdata ini di sini tuh ada yang pertama asas perjanjian. Nah, asas perjanjian ini maknanya itu adalah bahwa setiap pengangkutan diadakan dengan perjanjian antara pihak perusahaan pengangkutan dan penumpang atau pemilik barang. Nah, lalu asas kedua, asas koordinatif. Nah, asas koordinatif di sini itu maksudnya adalah pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar. Tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain di antara instansi-instansi terkait dalam pengangkutan. Nah, lalu yang ketiga ada asas campuran. Asas campuran ini maksudnya adalah pengangkutan merupakan campuran dari 3 jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari penumpang atau pemilik barang kepada pengangkut. Nah, lalu yang keempat itu ada asas retensi. Nah, asas ini tuh maksudnya atau maknanya adalah bahwa pengangkut tidak menggunakan hak retensi. Hak retensi di sini itu adalah hak menahan barang. Jadi tidak boleh pengangkut itu menahan barang. Nah, lalu yang kelima itu ada asas pembuktian dengan dokumen. Nah, di sini tuh maksudnya adalah asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen pengangkut. Contohnya ketika kita mengirim barang lewat JNT atau JNE, pasti kan ada resi. Nah, itu merupakan salah satu implementasi dari asas pembuktian dengan dokumen. Nah, sekian saja dari saya presentasi terkait asas-asas hukum transportasi darat dan pengangkutan jalan. Nah, sudah saya sebutkan juga ya asas publik dan asas privatnya. Sudah saya presentasikan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Wahid Wibisono, NIM 182200015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban para pihak hukum transportasi angkutan jalan. Mengenai siapa saja sih para pihak-pihak yang terkait pada hukum transportasi angkutan jalan ini. Yang pertama ada pihak pengangkut, yang kedua ada pihak pengirim, yang ketiga ada pihak penumpang, yang keempat ada pihak penerima, dan yang terakhir ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini biasanya terkait juga dengan pihak ekspedisi. Dan yang akan saya jelaskan kali ini mengenai hak dan kewajiban para pihak pengangkut dan juga para pihak pengirim. Untuk pihak penumpang, pihak penerima, dan juga pihak ketiga itu akan disampaikan oleh teman saya yang berikutnya. Untuk mengenai penjelasan hak dan kewajiban dari pihak pengangkut itu sendiri sudah tertera pada pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap angkutan umum ataupun jasa pengangkut itu wajib melayani jasa pengangkutan dan juga pengiriman barang. Dan juga pada pasal 44, apabila si penumpang ini telah melakukan pembayaran kepada si pengangkutan dan pengangkutan ini membatalkan perjanjian yang telah dibuat di awal perjanjian, dan pengangkut ini tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk mengangkut si penumpang, dan maka si pengangkut ini wajib mengembalikan uang sesuai dengan apa yang diberikan sebelumnya. Dan untuk haknya sendiri, haknya jelas, yaitu untuk mendapatkan pembayaran atas jasa yang telah dia lakukan. Dan selanjutnya mengenai hak dan kewajiban dari pihak pengirim. Yang kewajibannya itu sendiri adalah dia itu wajib membayar atas jasa yang telah dia pakai. Dan untuk haknya, hak yang dia dapat dari pihak pengirim ini, dia harus mendapatkan hak atas barang yang dia kirim itu sampai dengan tujuan dan selamat sampai tujuan, tidak rusak, tidak terjadinya kehilangan barang atau apapun itu. Dan apabila dari pihak pengangkutnya ini melakukan wan prestasi atau ada kelalaian dalam hal pengangkutan, maka dia wajib mengganti hal tersebut. Dan itu tercantum pada Undang-Undang
lalu lintas dan angkutan jalan pasal 45 ayat 1 mengenai ganti rugi atas kelalaian barang yang dia kirim. Jadi mungkin itu sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Gubernur Makmu NIM 18 220017. Saya ingin menjelaskan tentang para pihak hukum transportasi darat angkutan jalan, yang mana yang membahas tentang kewajiban dan hak. Nah, saya akan menjelaskan tentang penumpang, penerima, ekspedisi, dan agen perjalanan atau bahasa lainnya itu sebagai travel agent. Yang pertama itu penumpang. Di sini penumpang dia ini memiliki kewajiban yaitu membayar ongkos. Apa? Dia membayar ongkos biaya. Ini dia tertera pada pasal 553. Nah, setelah dia mengeluarkan biaya, setelah dia melakukan kewajiban, maka dia memiliki hak. Hak dia apa? Hak dia adalah dia mendapatkan pelayanan, dia mendapatkan fasilitas, dan dia mendapatkan suatu pelindungan, dan dia juga mendapat ganti rugi misalkan ada kecelakaan atau apa gitu. Hal ini udah diatur di dalam pasal 472 sampai 473 yang mana terdapat di KUHD. Selanjutnya sebagai penerima. Penerima ini dia sama juga, dia memiliki kewajiban adalah membayar angkutan tersebut karena dia telah memakai kurir istilahnya. Nah, dan dia berhak untuk melakukan dan dia berhak membuat suatu perjanjian barang tersebut begini seandainya gini. Nah, hal ini telah diatur di dalam pasal 1317 ayat 1 pada KUH Perdata. Nah, yang kedua, dia berhak mendapatkan hak pihak ketiga. Jadi dia ini kan sebagai pembeli, sebagai penerima, maka dia ini akan mendapatkan hak pihak ketiga. Hal ini juga tertera dalam pasal 1317 ayat 2 KUHPER. Setelah itu dia juga berhak mendapatkan janji tersebut apa? Ia menerima barang kiriman tersebut. Nah, selanjutnya adalah ekspedisi. Secara garis umum, ekspedisi ini dia telah diatur di dalam pasal 686 ayat 1 di KUH Perdata. Yang mana di dalam KUH Perdata itu dia masih menggunakan bahasa istilah, atau bahasa istilahnya itu kalau diartikan sebagai penyuruh pengangkut. Di sini ekspedisi dia itu berkewajiban sebagai apa? Yang pertama, dia ini sebagai pemegang kekuasaan, sebagai pemegang kuasa, yang mana hal ini ekspeditur melakukan perbuatan hukum atas nama pengirim. Jadi hal ini juga terdapat di dalam pasal 1792 sampai dengan 1819 yang terdapat di KUH Perdata. Yang kedua, ekspedisi ini dia sebagai komisioner. Dia itu melakukan ekspeditur berbuat atas nama dia sendiri. Hal ini juga diatur di dalam pasal dasarnya itu pasal 76 di KUHD. Yang ketiga, dia sebagai penyimpanan barang. Ini juga terdapat dalam pasal 1694 di KUHPER. Yang keempat, dia ini merupakan sebagai penyelenggara urusan. Untuk melaksanakan amanat pengirim, ekspeditur kan banyak sekali yang harus berurusan, baik itu dengan pihak ketiga untuk kepentingan barang-barang tersebut. Maka di sini juga dia itu sebagai penyelenggara urusan. Dia itu menyelesaikan tersebut. Hal ini juga berlaku pada pasal yang terdapat pada pasal 1354 di KUHPER juga. Yang kelima yaitu dia ini sebagai register atau surat muatan.
sebagai pengusaha, seorang ekspeditur harus memelihara register harian tentang macam dan jumlah, misalkan jumlah barang-barang dagangannya, dan barang lainnya harus diangkut, begitu pula dengan harganya. Hal ini juga telah diatur di dalam pasal 86 ayat 2 di KUHD. Nah, dia ini setelah kewajiban-kewajiban tersebut, dia memiliki hak dia itu apa? Hak retensi. Hak retensi ini berdasarkan fungsi-fungsi atau sifat-sifat perjanjian ekspedisi tersebut, maka menjadi persoalan apakah ekspeditor ini dia mempunyai hak retensi. Retensi ini kayak misalkan dia mempunyai hak kuasa hukum, kayak advokat gitu. Jadi pemegang kuasa mempunyai hak retensi yang sebagaimana hal ini diatur di dalam pasal 1812 di Cooper. Begitu juga pada komisioner. Nah, selanjutnya adalah agen perjalanan. Agen perjalanan merupakan agen perjanjian penumpang antara travel agent, yang mana dia ini dikenalkan dengan travel agent gitu. Dan ini diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mana dia memiliki hak dan kewajiban. Yang pertama, dia ini harus mencari penumpang. Yang kedua, dia pihak dalam perjanjian agen perjalanan. Kemudian dia itu bertindak atas nama pengangkutan, dan atas setelah dia mendapatkan itu, dia menampakkan haknya itu apa? Dia menerima provisi atau imbalan dari pengangkutan tersebut, yang mana hal ini diatur di dalam pasal 124. Dan yang terakhir, dia ini menjamin. Nah, ini merupakan suatu kewajiban dia, ini adalah menjamin penumpang itu sampai pada tempat tujuan dengan selamat. Itu terdapat dalam pasal 126. Mungkin sekian dari apa yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jazilatul Khairiyah dengan NIM 1822019 akan melanjutkan materi tentang perusahaan penunjang dalam hukum transportasi angkutan jalan. Yang pertama ada perusahaan ekspeditor, kedua ada perusahaan agen perjalanan, yang ketiga ada perusahaan muat bongkar, yang keempat atau terakhir ada perusahaan pergudangan. Yang pertama, perusahaan ekspeditor adalah orang yang bekerja atau pekerjaannya mencarikan pengangkutan barang di darat, di perairan, dan di udara untuk kepentingan pihak pengirim. Nah, ketentuannya itu ada 3, yaitu perusahaan perantara, pencari pengangkutan barang, kemudian bertindak untuk dan atas nama pengirim, dan mendapatkan provisi dari pengirim. Nah, perusahaan ekspeditor itu diatur dalam KUHD bab 5 buku 1 bagian 2 pasal 86 sampai 90. Kemudian pihak perusahaan penunjang yang kedua itu ada perusahaan agen perjalanan. Nah, perusahaan agen perjalanan itu pihak yang mencarikan penumpang bagi kepentingan pihak pengangkut. Nah, ada 3 kriteria sebagai agen perjalanan, yaitu perusahaan perantara, pencari penumpang untuk kepentingan pengangkut, kemudian bertindak untuk dan atas nama pengangkut, kemudian mendapatkan provisi dari pengangkut. Undang-undang yang mengatur tentang perusahaan agen perjalanan itu Undang-Undang Nomor 22
tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Perusahaan yang ketiga sebagai perusahaan penunjang hukum transportasi angkutan umum, yaitu perusahaan muat bongkar. Nah, perusahaan muat bongkar yaitu perusahaan yang menjalankan usaha di bidang jasa dalam pemuatan barang ke kendaraan angkutan dan pembongkaran barang dari kendaraan angkutan. Kemudian undang-undang yang mengatur tentang perusahaan muat bongkar yaitu ada di Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 1969 Pasal 1 Alinea 2. Perusahaan yang keempat yang termasuk dalam perusahaan penunjang yaitu perusahaan pergudangan. Nah, perusahaan pergudangan yaitu perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa penyimpanan barang di dalam gudang. Kemudian undang-undang yang mengatur tentang perusahaan pergudangan yaitu ada di Peraturan Pemerintahan Nomor 82 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 16 dan pasal 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zulfikri, NIM 18220020. Di sini saya akan membahas mengenai tanggung jawab dari angkutan darat atau angkutan umum. Mengenai angkutan darat, adapun undang-undang yang membahas mengenai angkutan darat itu sendiri adalah Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, adalah aturan khusus untuk mengenai angkutan darat atau angkutan jalan tersebut yang mengatur mengenai pengangkutan barang maupun pengangkutan orang tersebut. Pengaturan mengenai ganti kerugian terhadap pihak ketiga merupakan yang tercantum di dalam pasal 194 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Sebagai aturan khusus dapat diberikan apabila mendapat kebuktian kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan perusahaan angkutan umum tersebut. Tanggung jawab dari perusahaan angkutan umum apabila tidak terjadi evenement pada angkutan daratnya, diantaranya pada pasal 189 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, mewajibkan perusahaan untuk mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana yang tercantum pada pasal 188 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Mengganti kerugian kepada penumpang atau pengirim barang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan angkutan umum tersebut. Pengirim dan penerima barang dapat melakukan upaya perlindungan terhadap barang kiriman tersebut agar mendapat ganti kerugian di kemudian hari dengan melakukan pengalihan risiko melalui asuransi kerugian untuk mendapat kepastian hukum sesuai dengan ketentuan pada pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang akan membayar kerugian tanpa pembuktian apabila dinilai atau harga barang tersebut yang sesuai dengan kepentingan dan dilindungi dan dapat dinilai dengan sejumlah uang. Mungkin itu saja yang pembahasan dari saya. Kesimpulannya dari penjelasan pemateri di atas, yaitu adanya ketidakkonsistenan pengaturan prinsip tanggung jawab karena kesalahan pada pengangkutan darat, khususnya pada pasal 188 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang mewajibkan mengganti kerugian, namun pada pasal 194 Undang-Undang Angkutan Jalan, pengirim dan penerima barang wajib memberikan pembuktian agar mendapat ganti kerugian. Mungkin di sana
ada tidak kekonsistenan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmina, NIM saya 18220023. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban perusahaan angkutan darat terhadap barang kiriman apabila terjadi nyawa prestasi pada barang. Seperti yang kita ketahui semuanya, bertanggung jawab ini adalah kegiatan yang wajib bagi pengusaha angkut terhadap pengirim. Apa saja sih perusahaan angkut yang sering kita jumpai di Indonesia ini? Contohnya seperti JNE, JNT, Pos Indonesia, atau Si Cepat, dan banyak lagi perusahaan angkut yang lainnya. Nah, pasti ada peraturan atau perjanjian yang telah disepakati oleh perusahaan pengangkut dan pengirim sebelum melakukan kegiatan pengiriman barang tersebut. Nah, dalam perjanjian tersebut adanya tanggung jawab bagi pengusaha angkut terhadap barang yang dikirim. Apabila barang tersebut terlambat, tidak sesuai dengan janji yang telah ditentukan, dan hilangnya barang yang dikirim ataupun kerusakan barang saat pengiriman. Nah, di sini perusahaan angkutan harus bertanggung jawab atas barang tersebut, dan pula si pengirim harus membuktikan bahwasanya pengusaha angkut tersebut salah. Nah, yang mana telah diatur dalam pasal 1236 dan pasal 1256 KUH Perdata, yang mana telah dijelaskan bahwasanya perusahaan pengangkutan barang mau melakukan atau membayar ganti rugi yang timbul akibat penyelenggara pengangkutan atau perjanjian pengangkutan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.